Pada bab 14 ini, kita akan membahas media sosial. Apa sih media sosial itu? Media sosial mewakili teknologi berbasis web dan seluler yang digunakan untuk mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Dalam melakukan hal ini, seringkali akan membantu menyelesaikan masalah konsumen, misalnya dengan dialog komunikasi merek, berbagi file multimedia, iklan, dan blogging. Tentu saja, satu keuntungan utama dari media sosial adalah perannya dalam membangun komunikasi dua arah. Social Media Landscape. Tinjauan statistik media sosial mengungkapkan kenaikan mengesankan media online ini sebagai alat untuk IMC dengan hampir 80% pengguna internet aktif sekarang mengunjungi jejaring sosial dan blog. Seperti yang dilakukan oleh Grab dengan situs Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan website yang dibuat. Alat kolaborasi ini menerbitkan, berbagi, dan berdiskusi ke mode komunikasi jejaring sosial, hingga pilihan multimedia dan hiburan, seperti live stream, livecast, hingga game online. Perbandingan dengan media tradisional. Media iklan tradisional meliputi televisi, radio, majalah, dan surat kabar. Sebaliknya, media sosial sangat berbeda dari media tradisional, karena media dapat diluncurkan dengan biaya murah dan dapat diakses oleh semua orang dengan akses internet. Sedangkan media tradisional mungkin memerlukan sumber daya yang sangat substansial. Misalnya iklan TV seharga $1 juta untuk menerbitkan informasi iklan. Yang pertama ada reach. Keduanya dapat menawarkan atau menjangkau pemirsa secara global, tetapi media tradisional lebih tersentralisasi dalam organisasi dan produksi. Sedangkan media sosial bergantung pada konten yang dihasilkan konsumen dan karenanya lebih terdesentralisasi dalam hal produksi dan penggunaan. Misalnya YouTube. Pada YouTube Grab terdapat Grab YouTube Series, yang dimana Grab selalu mengupdate tentang cerita-cerita sebuah video berkelanjutan yang tayang dalam kurun waktu tertentu. Contohnya pada video yang berjudul Jodoh Itu Dekat, yang terdapat beberapa episode di dalamnya. Yang kedua ada usability. Dengan produksi media tradisional, biasanya memerlukan keterampilan dan pelatihan yang lebih khusus. Sebaliknya, meskipun ada kebutuhan untuk beberapa keahlian digital, secara teori siapapun dengan akses online dapat mengoperasikan sarana untuk produksi media sosial. Untuk mengoperasikan aplikasi Grab bisa diunduh melalui App Store dan Play Store atau dengan scan barcode. Dan yang ketiga ada permanence. Setelah dibuat, media tradisional tidak dapat diubah. Misalnya, setelah iklan majalah didistribusikan, tidak dapat diubah. Namun, dengan media sosial, perubahan dapat dilakukan segera dan dengan cepat, atau biasa disebut dengan pengeditan. Seperti halnya pada saat pandemi COVID-19 ini, Grab menghapus fitur layanan pada Grab Ride. Keuntungan dan kerugian pada media sosial. Keuntungan yang pertama yaitu dialog dua arah. Umpan balik konsumen, ide merek dan produk baru, modifikasi harga, lokasi, dan promosi semua dapat diperoleh dari situs media sosial. Ada beberapa fitur layanan pada Grab yang memberikan banyak manfaat bagi konsumennya. Mulai dari hematnya waktu perjalanan, membuat ongkos lebih irit, sampai mengurangi perjalanan terasa lebih praktis. Contohnya, GrabCar, GrabBike, GrabFood, dan lain-lain. Yang kedua ada integration and ability to drive traffic. Iklan yang ditempatkan di situs media sosial, misalnya kemampuan untuk mengarahkan ke situs lain melalui kode respon cepat, ke toko retail dan promosi merek lainnya. Seperti contohnya pada GrabPay melalui QR. Yang ketiga ada efektivitas biaya. Dengan mengunggah iklan gratis di YouTube, Twitter, tentu saja lebih hemat biaya. Untuk kerugiannya sendiri yaitu ada privasi dan sensor. Masalah-masalah ini telah berulang kali terjadi pada situs jejaring sosial, seperti privasi dan sensor.
Google baru-baru ini membuat kebijakan privasi mereka terstandarisasi dan juga telah berjuang lama dengan otoritas Cina mengenai penyensoran konten. Seperti halnya dengan iklan pada Grab yang kontroversial pada video berikut ini. Ini Dinda, anak saya. Umurnya 20 tahun, dan dia pengen jadi penyanyi. Sebentar lagi, dia harus ambil keputusan besar. Kalau salah pilih, Dinda nggak bakal jadi penyanyi. Dia nggak akan ketemu teman-temannya, ibunya, atau saya lagi. Tapi, Dinda memilih yang benar. Apakah biker lulus pelatihan? Apakah dokumennya lengkap? Apakah motornya dirawat secara rutin? Dengan Grab, jawabnya selalu ya. Karena Anda tak tergantikan. Diskon 20.000 untuk 2 kali perjalanan dengan kode promo Pilih Aman. Nah, pada aplikasi Grab ini juga ada kelebihan dan kekurangannya loh. Untuk kelebihannya sendiri yaitu sering ada promo dan potongannya besar, dapat pergi ke 2 tempat sekaligus dalam 1 kali orderan, mencantumkan merek motor dari orderan yang dipesan. Untuk kekurangannya sendiri yaitu tidak bisa menggabungkan pembayaran tunai dan non-tunai, tidak bisa melakukan order lebih dari 1 kali dalam waktu yang bersamaan, tidak bisa berpindah-pindah akun lebih dari 3 kali ke ponsel lain, dan harus melakukan pengaktifan OVO terlebih dahulu. Untuk jejaring sosialnya sendiri, Grab menggunakan Facebook, Twitter, Instagram, dan website. Grab melakukan kampanyenya dengan membaca keadaan yang dialami saat ini. Contohnya, dengan keadaan sekarang ini, Grab membuat kampanye dengan hashtag Kita vs Corona. Melalui hashtag tersebut, Grab harus menerapkan bagaimana cara untuk melawan virus corona sendiri, dengan cara melakukan penyemprotan hand sanitizer dan memberikan masker kepada pengguna jalan, serta menjaga jarak atau yang biasanya disebut social distancing antara user Grab dan customer Grab. Grab melakukan media kampanye di berbagai model seperti di jalan raya, dengan menempelkan stiker di mobil maupun di baliho jalan raya, serta menggandeng aplikasi seperti Tinder, OVO, dan lain-lain.